Halo teman Waras, welcome to podcast Waras, diwarasin aja. Episode 2 kali ini membahas soal kejadian yang terjadi kali ini di Jabodetabek. Jadi buat teman Waras yang lagi merantau di Jakarta misalkan atau sekitaran Jabodetabek, gue bakal cerita ini mungkin lebih relate ya tentang udara kian mencekam nih di Jabodetabek itu khususnya di Jakarta gitu kan. Dan polusi lah, ngomongin soal polusi yang makin cekam. Thank you buat teman-teman udah ngedengerin, dan semoga lo yang lagi dengerin gua selain waras juga stay safe ya dengan kesehatan. Buat teman-teman yang akan ke Jakarta juga lagi mendengarkan podcast ini atau di luar Jakarta misalkan ya, menurut gua ini bisa jadi misalnya lo mau main akan datang ke Jakarta nih gitu kan, lo juga harus memperhatikan ini gitu. Dan kenapa sih ini topik yang penting buat gua? Penting sih menurut karena ketika beberapa hari yang lalu gue naik KRL, gue pernah ngobrol nih sama seseorang penumpang gitu kan, ngobrol-ngobrol karena gue orangnya seneng ngobrol gitu, sama stranger juga ngobrol, gue nanya-nanya ya tentang ya macam hal gitu di Jakarta segala macam. Dan dia rantau dari Semarang gitu kan, cerita teman-temannya mudah mulai merasakan nih ada sesek gitu beberapa gitu, entah memang ada penyakit selain ngomongin yang berhubungan dengan polusi atau udara, bisa juga kemungkinan juga ya dari dampak tersebut gitu kan, yang dimana juga selain ngomongin polusi juga pemanasan global sih, mungkin bisa relate ya sama teman-teman mungkin di Bandung ataupun di daerah-daerah yang udah biasanya terkenal dengan dingin ya gitu kan, udah mulai dirasakan bahwa kok nggak sedingin zaman dulu gitu kan. Itu juga bisa berhubungan dengan polusi sih, dan global warming sih lebih tepatnya. Jadi bisa relate lah ngomongin polusi, global warming segala macam yang bisa menyebabkan kesehatan manusia sih, dan kebakaran, wabah, penyakit, dan binatang-binatang juga terancam punah lah ya gitu kan. Kayak misalkan semakin udara semakin panas, kering gitu kan, binatang juga terasakan efeknya juga. Dan contohnya peningkatan polusi di Jakarta nih, kita ngomongin soal data, gue sambil lihat data di mana bersumber yang membuat sebuah polusi ya gitu kan, menurut DLH DKI itu ya transportasi 67,04%, kemudian industri 26,8%, kemudian pembangkit listrik 5,7%, lalu perumahan 0,42%, lalu komersial 0,02%. Dan menurut pantauan satelit Propomi terhadap total kolom NO2 nitrogen dioksida, ini indikasi kontribusi pencemaran udara lintas batas dari wilayah luar Jakarta gitu kan. Ini juga ada nih, dan mungkin nanti gue tunjukin nih beberapa gambar Jakarta polusi yang dimana sudah semakin menurut gue juga harus di aware ya gitu kan segala macam. Dan teman-teman faktor ya yang tadi udah dijelasin, kayak emisi kendaraan, industri, pola hidup juga mempengaruhi sih gitu. Kayak kendaraan ya lu lihat sendiri gitu, volume pertumbuhan kendaraan gitu kan di setiap kota pasti tinggi banget gitu kan, apalagi kota-kota besar ya. Dan kemacetan sama dengan ya polusi udara gitu, industri yang semakin membuang semua limbahnya segala macam, dan pola hidup yang berakibatkan toksik si sampahnya itu kan susah terurai ya gitu kan. Walaupun gue bukan anak orang lingkungan, tapi ya tahu lah ya, maksudnya dengan sampah rumah tangga itu menyebabkan sebuah polusi gitu kan, karena susah untuk diraih gitu, malah dibakar segala macam. Dan pemanasan global di Indonesia itu ya dampaknya ya yang mungkin karena ter-highlight Jakarta gitu, tapi ada juga wilayah-wilayah lain yang sudah mulai dirasakannya gitu kan, yang kayak tadi yang biasanya dingin jadi panas, kemudian juga naik permukaan air laut, lalu tadi cuaca ekstrim yang harusnya musim hujan jadi kemarau terus ancaman juga terhadap binatang-binatang yang udah mulai sering mati gitu misalkan. Nah ini juga menurut gua selain tadi ngomongin soal polusi ya, global warming juga lo harus aware juga gitu ya, minimal lo jangan buang sampah sembarangan lah gitu kan misalkan gitu kan. Ya kalau lo nggak nemu tong sampah gitu kesulitan, ya lo kantongin dulu lah gitu kan. Itu juga bisa salah satu, walaupun 0,00 sekian misalkan yang dampaknya ya itu dimulai dari hal kecil dulu sih menurut gua. Dan kontribusi Indonesia terhadap pemanasan global ini banyak sih peran-peran di Indonesia gitu, yang di kancah climate change gini ya gitu kan. Mungkin karena gue bukan ahlinya di sini, gue paling cerita aja bahwa contoh-contohnya kayak deforestasi gitu kan, eksploitasi sumber daya alam, atau emisi gas rumah kaca gitu. Biasanya bagaimana Indonesia gitu peran untuk memerangi global warming gitu general gitu kan poin-poinnya. Tapi untuk in detail
mungkin teman waras gitu kan bisa kasih pendapatnya gitu kan, ataupun lu emang bergerak di climate change, bisalah ceritain ke gua gitu. Dan solusi sih ya harusnya ada upaya dari pemerintah, organisasi atau individu sih yang mengatasi polusi yang ya contohnya kayak di Jakarta kemarin ya gitu. Nggak kemarin sih, sampai saat ini juga gitu yang udah mulai dirasakan gitu kan, dan pemanasan global yang dirasain juga di beberapa wilayah gitu kan. Kemudian juga gimana kita tadi langkah kecil kita untuk bisa lakukan apa ya namanya ya, hal kebaikan untuk membantu mengurangi global warming, kayak tidak membuang sampah sembarangan, kemudian jangan menebang pohon sembarangan misalnya ilegal gitu kan, kayak merusak gitu hutan gitu kan. Misalkan maksudnya lo tinggal di hutan sekarang ataupun berada di wilayah yang banyak pepohonan tapi lo tebang gitu, asal tebang itu jangan gitu. Kemudian juga lo juga harus mendukung sebuah gerakan-gerakan yang memang seimbang sih menurut gue ya, tapi kadang juga jadi yang bertolak belakang sih sama ekonomi ya, dimana pembangunan ya biasanya itu juga malah mengurangi sebuah pepohonan atau kehijauan yang juga itu kadang jadi apa ya, dilema jadinya gitu kan, dimana kalau gua sih kalau boleh ngasih saran ya baiknya sih dibatasi, maksudnya dalam artian per tahunnya gitu kan, dimana ketika misalkan mau nambah nih di wilayah sendiri, misalnya di Karawang pengen nambah industri segala macam, tapi pastiin dulu hijauan di kota Karawang tuh udah seperti apa gitu kan. Jangan sampai investasi ataupun pembangunan terus penerus tapi lingkungan enggak gitu, karena dampaknya jangka panjang sih menurut gua. Lingkungan tuh ya enggak langsung lu bangun industri ini langsung bakaran gitu, langsung panas gitu kan, tapi nanti gitu kan kayak anak cucu lu gitu kan. Sampai ini juga dampak dari bangunan yang dilakukan para boomer gitu kan, yang orang-orang lama gitu kan, dan ini dirasakan sekarang sudah mulai panasnya atau polusinya. Pesan terakhir sih menurut gua ya harus ada kesadaran dan tindakan kolektif sih dari yang memang expertise di lingkungan gitu kan, dan kita juga sebagai orang yang awam nih, gue bilang orang awam lah ya, karena gue bukan di ekspertis lingkungan tapi juga aware terhadap polusi ini, harus ya melakukan tindakan-tindakan yang kecil gitu yang tadi positif gitu aja. Buang sampah sembarangan lah minimal, jangan di mana aja gitu kan buang sampahnya, dan terlibat lah dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan gitu kan, kayak misalkan gotong royong untuk membersihkan rumah-rumah gitu kan, kayak World Cleanliness Day gitu kan. Dulu gue pernah tuh ikut World Cleanliness Day 2000 berapa ya, gue lupa 18-19an di Bandung itu World Cleanliness Day. Jadi gue ikut komunitas yang berhubungan dengan kepemudaan, gue bantu tuh bersih-bersih sampah itu di daerah Bandung pojok gitu kan, yang mau arah ke Soekarno Cibiru ke kanan lagi, apa ya nama jalannya ya, gue lupa, yang banyak industri. Di situ tuh sampah pokoknya banyak banget. Itu juga lu harus keterlibatan juga, kalau nggak sampai segitunya sih, yang penting lu jangan nyampah lah gitu kan. Lu hidup misalkan belum bener lu udah nyampah lagi gitu kan, lu mau jadi sampah masyarakat tidak. Itu sih paling harus memberikan informasi yang akurat gitu. Ketika lu punya penelitian lah tentang lingkungan gitu yang bisa ngebantu para aktivis gitu kan. So menurut gua itu sih untuk episode kali ini, lumayan lebih serius gitu kan. Nggak serius juga sih, tapi lebih ke hal yang terjadi saat ini gitu kan, yaitu ngomongin soal polusi udara. So semoga bermanfaat untuk podcast kali ini. Kalau lo suka jangan lupa ya like dan juga ngasih itu feedback buat apa nih tema-tema berikutnya yang lu suka gitu kan, mau gua kasih pandangan POV apa atau segala macam. So see you in the next video podcast Waras, diwarasin aja. Bye bye.